Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materi praktikum sistem basis data 1 mengenai select dan where. Sebelumnya untuk melakukan praktikum, pastikan dulu, aktifkan dulu exam. Ya, sekalian start dulu MySQL-nya ya. Nah, setelah itu Anda masuk di MySQL Bank. Nah, ini Anda connect dulu. Anda connect dulu, misalnya ini saya pakai My Connect ya. My Connect. Nah, ini muncul lembar kerja baru ya. Nah, untuk tugas yang kemarin ya, yang ini kalau ini sudah dikerjakan ya, Anda tidak perlu lagi buat ya. Ini apa sudah belum sama ini ya, ini yang ini ya. Kalau ini sudah dikerjakan, kita lewati ya. Jadi di sini Anda tinggal use personalia ya. Jadi yang ini sama ini sudah selesai ya. Nah, kebetulan saya belum. Jadi ntar lagi saya akan mengerjakan. Oke. Saya coba kerjakan dulu ya untuk yang ini. Nah, ini saya coba kerjakan dulu. Jadi kalau saya belum buat, nanti saya harus kerjakan dulu. Create database personalia ya. Kemudian kita jalankan. Oke, kemudian kita aktifkan use personalia. Nah gitu ya. Setelah itu saya kerjakan yang ini. Ini kita jalankan. Ini sudah kita jalankan kan ya. Sudah masuk, kemudian kita isi. Oke, sudah masuk 8 record. Kemudian kita isi lagi yang ini. Tabel lokasi ya. Kita isi. Oke, kita bikin tabel lokasi. Kemudian kita isi. Nah, ini. Oke, berarti kita sudah punya tabel lokasi sama tabel ini departemen ya. Itu. Nah, kemudian selanjutnya kita mau bikin tabel pegawai. Nah, kita copy dulu ini ya. Ini kita enter dulu. Nah, ini kita jalankan. Nah, jadi di sini ya. Bentar, saya enter dulu ya. Ini di sini ada perintah referen. Nah, referen ini maksudnya apa sih? Maksudnya dia merujuk. Nah, jadi waktu buat tabel ini harus ini dibuat dulu. Yang departemen, lokasi harus dibuat dulu karena tabel pegawai ini merujuk ke departemen sebelumnya, ke departemen dan ke lokasi ya. Nih.
ke departemen ya. Jadi ini harus ada dulu ya, gitu. Nah, kemudian di sini ada istilah horeke. Nah, maksudnya ini adalah kunci tamu. Nah, ya, yang jadi penghubung antara tabel pegawai ini dengan tabel departemen. Ya, karena di sini ya, ini kan ada kode dep. Kode dep itu yang punya ini. Ya. Jadi datanya nanti ini terhubung dengan ini. Ya. Gitu. Nah, ini ada keterangannya ya. Ini tabelan foreke 1 atau berapa kolom pada tabel yang merupakan primary key pada tabel 1 namun diletakkan pada tabel di mana tabelnya berelasi dengan tabel dirinya. Nah, maksudnya ini. Nah, ini untuk penggambarannya saya coba menggunakan tabel yang kecil ya, yang sederhana ya. Bitnya sedikit maksudnya ya. Ini antara dua tabel. Yang pertama itu tabel induk, yang kedua tabel anak. Tabel induk itu tabel master, tabel anak tabel transaksi. Kalau yang di sini tabel induknya, tabel masternya itu yang ini, yang departemen. Tabel anaknya adalah ini. Ya. Kalau ini tabel masternya T-mobil. Nah, dengan fieldnya atau kolomnya ID mobil dan tipe. Kemudian T-stock, fieldnya ID stock, ID mobil dan stok sendiri ya. Nah, ini misalnya ini bikin tabel T-mobil. Ini create table T-mobil, ID mobil, lebarnya varchar lebar 8, primary key. Nah, ini kita bikin masternya. Jadi ada primary key-nya ini yang master. Ya. Kemudian yang di sini saya swatch ya biar lebih besar ya. Nah, kemudian kita bikin tabel stok, T-stock. Nah, ID stok, varchar 8 primary key, ID mobil, varchar 8, stok integer 5. Kemudian foreign key ID mobil. Jadi kunci tamunya ID mobil. Referen merujuk ke T mobil. Ya. Dengan apa itu relasinya namanya ID mobil. Ya, gitu. Kemudian ini kita yang desktopnya kita isi ini 1, 2, 3 misalnya. Kalau yang sebelumnya ini kita isi HON 01 toy 01 toy 02 ya. Ini. Nah. Kemudian kita buktikan apa foreke kita berfungsi dengan baik. Ya, kita bisa menggunakan kode ini, delete from T-mobil where ID mobil sama dengan toy min 01. Nah, jadi begitu. Nah, ini kalau dihapus itu tidak bisa. Ya. Kenapa kok nggak bisa? Karena tabel untuk ID ini itu dirujuk tabel yang lain, gitu maksudnya ya. Jadi mana tidak ada menghapus atau mengupdate kolom pada tabel induk karena bereferensi pada tabel desktop. Jadi dirujuk, gitu maksudnya. Nah, begitu. Nah, bagaimana? Lalu solusinya bagaimana? Nah, jadi di sini ya. Pada mana kita harus menambahkan perintah on delete dan on update ya begitu. Di sini makanya tadi dikasih ini on delete ya, dan on update ya. Jadi kalau nanti induknya dihapus, anaknya ikut terhapus begitu ya. Nah,
referensinya, opsinya ada pilihannya restrict, cascade, set null, dan no action. Nah, jadi kalau yang pertama tidak ada yang akan dihapus jika ada baris anak ya. Jadi kalau misalnya anak yang dihapus induknya tidak pengaruh ya. Karena kalau cascade ini baris anak juga akan dihapus. Nah, jadi kalau induknya dihapus, anaknya juga dihapus. Kemudian kalau set null, kolom anak akan di setel ke null jika Anda menghapus induknya. Kalau no action, baris anak tidak akan menyangkut penghapusan atau pembaruan. Jadi tidak ada urusan istilahnya ya. Nah, jadi sekarang kita coba dulu hapus tabel stoknya dulu pakai drop ini kan. Nah, baru kita tambahi ini ya, tambahi on delete ini dan on update ini ya, gitu. Jadi standarnya demikian ya. Jadi kalau di anaknya, di induknya hapus, dinya harus hapus gitu ya, standarnya begitu. Nah, ini cuman kalau kita hapus, nah dia berhasil ya. Jadi kalau pertama isinya ada 3, dihapus tinggal 2. Jadi di anak, di apa itu, di anak terhapus, di anak ini ya, ini induk ya, di induk terhapus, di anak terhapus ya, ikut-ikut terhapus. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi datanya. Kita isi dulu ya. Ini kita isi sangat banyak isiannya ini. Ada 10 record ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, berarti untuk pegawai isinya ada 20 record. Nah, sekarang baru kita belajar select. Jadi fokus kita ini. Nah, tadi itu untuk praktek ini harus ada isinya gitu ya. Nah, perintah dasar menampilkan data yaitu select, nama kolom, from, nama tabel ya. Klausa select yang menentukan kolom yang akan ditampilkan. Kemudian klausa from yang menentukan tabel yang berisi kolom yang tercantum dalam klausa select. Nah, kemampuan pernyataan select. Jadi bisa projection dan selection. Kalau projection itu bisa ngambil beberapa kolom. Kalau selection kita bisa ngambil hanya beberapa baris begitu ya. Nah, di sini gunanya projection dan selection itu digunakan ya untuk menampilkan kolom tertentu dan baris tertentu gitu ya. Contohnya ini select salary from employee where last name like Smith. Nah, ini ya. Jadi menampilkan yang namanya, yang last name-nya Smith. Nah, menampilkan semua data. Perintahnya adalah select bintang from departemen. Jadi kalau di sini kita praktekkan ya, select bintang from departemen ya. Jangan lupa itu koma ya, kita jalankan. Nah, ini departemennya. Kemudian memilih kolom tertentu. Nah, misalnya kita hanya menampilkan kode dep dan kode log. Ini ya. Ini kita coba di sini ya, select kode dep, kode log from departemen.
Kita jalankan. Nah, ini hanya kode tab dan kode log. Nah, kemudian kita menampilkan kode log kota, provinsi, from, lokasi. Jadi kita memberikan kode lokasi, kota, dan provinsi dari tabel lokasi. Nah, ini kita coba. Select kode log kota, provinsi, from, lokasi. Nah, ini. Nah, gitu ya. Ini tampil datanya ya. Kode log kota sama provinsi. Kemudian ekspresi aritmatika. Nah, jadi di sini aritmatika sama seperti materi-materi yang lain ya. Ada plus, minus, kali, dan bagi. Saya rasa cukup paham kan ya. Nah, misalnya saya kepingin ini menampilkan nama, gaji, kemudian gaji ditambah 300 dari tabel pegawai. Nah, ini ya, select nama, kemudian gaji, kemudian gaji ditambah 300 from pegawai. Nah, ini kita coba. Nah, ini jadi ini gaji ditambah 300 ya. Kemudian tingkatan hierarki dalam operator aritmatika. Nah, jadi ini ada gaji misalnya gini. Ini 12 kali gaji ditambah 300. Yang satunya gaji dikali buka kurung gaji plus 300. Nah, jadi maksudnya kalau yang ini 12 kali gaji plus 300 itu yang dikerjakan ini dulu. 12 dikali gaji baru ditambah 300. Kalau yang ini nyarikan ini dulu, gaji plus 300 baru dikalikan 12. Gitu ya. Jadi begitu. Jadi yang dikerjakannya dalam kurung dulu. Kalau urutan kalau udah dikasih kurung kali dulu. Ya. Gitu. Menggunakan nama alias. Nah, ini namanya begini. Sintaknya select bintang, ini kolomnya as alias from tabel ya. Ini misalnya select nama as nama pegawai, gitu kan? Nah, ini Anda boleh begini. Nama spasi langsung. Nah, begitu. Terserah nanti Anda pilih yang mana. Anda boleh yang pakai yang begini, boleh pakai ini, dan boleh tidak, terserah, sama aja jalannya ya. Coba kita coba ya. Kita coba dulu. Bentar. Ya. Ini kan, nah, kita coba dulu. Ini kita jalankan. Nah, gini. Jadi aliasnya ini biar lebih jelas gitu kan. Kalau kode dep itu apa sih? Kode departemen gitu. Yang bawah ini bagaimana? Ya, kita coba juga. Nah, ini gaji tahunan. Jadi maksudnya yang ini gaji kali 12 berarti gaji tahunan, itu aliasnya. Nah,
Kemudian kita masuk ke sini, select and where. Nah, jadi query data unik menggunakan distinct. Ya, begini. Perintah distinct digunakan untuk menampilkan data yang unik. Jadi jika ada data yang sama tidak akan ditampilkan. Ya, jadi kalau misalnya perintah ini select code depth from pegawai, ya, itu semuanya tampil. Ya ini ya, semuanya tampil. Yang double ya tampil semuanya. Tapi kalau ada perintah select distinct code depth from pegawai, ya, jadi yang double tidak akan ditampilkan. Jadi dipilih salah satu, dia yang pertama ya. Gitu. Nah, query dengan parameter kondisi where. Nah, statement where sini akan digunakan untuk memfilter atau mengatur kolom dan baris mana yang akan kita munculkan atau kita ambil. Nah, select bintang from nama tabelnya where kondisinya. Nah, jadi misalnya gini. Misalnya ini ya, select nama, select nopek nama from pegawai. Jadi nopek dan nama ini seluruhnya kan. Nah, coba kalau ini select nopek nama from pegawai where nopek tanda petik 101. Nah, akan menampilkan ini hanya yang 101. Jadi perintah data menunjukkan data pegawai yang difilter berdasarkan nomor pegawai yang berisi 101. String dan tanggal karakter. Nah, string karakter dan nilai tanggal diapit dengan tanda kutip tunggal. Nilai karakter bersifat case sensitif dan nilai tanggal adalah format sensitif. Nah, misalnya gini, select nama, tempat lahir, kode depth from pegawai where nama sama dengan Agung Putra. Jadi ini tanda petik ya. Ya, ini misalnya A-nya besar, ya, Agung Putra. Kalau untuk ini apa itu MySQL ini tidak sensitif huruf besar kecilnya ya. Ya. Jadi yang penting tanda petiknya ini harus sama kiri kanannya. Ya. Jadi Agung Putra langsung tampil Agung Putra. Ya. Select nama tempat lahir from pegawai where tempat lahir Malang. Nah, ini akan menampilkan yang tempat lahirnya di Malang. Ya, gitu. Nah, select nama tempat lahir from pegawai where tanggal lahir kurang dari tanda petik 1990 min 01 min 01 tanda petik titik koma. Jadi dia menampilkan pegawai ya yang tanggalnya kurang dari tahun 1990 bulan 01 tanggal 01. Nah, MySQL memiliki kelonggaran dalam penulisan tanggal selama formatnya mengikuti aturan, yaitu tahun dulu, bulan, dan tanggal. Ini contohnya ya. Dapat ditulis seperti ini. Ya, ini petik 2, ini seperti ini ya. Nah, atau nulisnya seperti ini. Jadi selain min gini, Anda bisa gunakan ini. Ya, pagar ini ya. Atau Anda tulis begini, gandeng begini, boleh ya. Atau begini ya, atau begini ya, terserah ya. Jadi dipilih salah satu caranya. Nah, ini kali kita lihat contoh 2 ini, tanggal 1960 harus ditulis dengan seperti ini ya. Jadi bisa juga seperti ini ya, bisa juga seperti ini.
Jadi ini tahunnya 4 digit, ini tahunnya 2 digit. Ini tahunnya 2 digit. Ya, gitu. Jadi nanti yang umum ya kita cari yang umum aja yang harus kita gunakan kesepakatan mungkin seperti ini. Ya, seperti ini. Atau seperti ini. Ya. Itu yang kita gunakan ke depan. Ya. Kalau gini kan ini betul cuma lihatnya ini pemisahannya apa gitu kan. Nah, begitu nanti kurang jelas dilihatnya walaupun jalan ya. Nah, kemudian membatasi hasil query dengan limit. Nah, misalnya ini perintahnya select bintang from pegawai limit 5. Maksudnya apa? Dia hanya menampilkan 5 rekod. Itu ya, 5 rekod. Nah, sekarang operator pembanding lebih besar, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oh sudah ini ya. Oh ini lebih kecilnya, ini keliru simbolnya. Kemudian sama dengan dan tidak sama dengan. Ini select nopek nama kode dep from. Ini ada spasinya ya. From pegawai where kode dep sama dengan tanda petik 90. Nah, berarti dia hanya menampilkan pegawai yang kode depnya adalah 90. Ya. Kemudian menggunakan kondisi perbandingan. Ini select nama gaji from pegawai where gaji kurang dari sama dengan 3.000. Jadi ini akan menampilkan pegawai yang gajinya kurang dari 3.000. Ya. Nah, kemudian kita belajar operator between and ya. Perintah between digunakan untuk memfilter data di antara dua nilai yang dispesifikan ya. Misalnya ini select nama gaji from pegawai where gaji between 9.000 and 11.000. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Dia menampilkan menampilkan nama dan gaji pegawai yang gajinya itu di antara ini. Nah, ini ada 9.000 sampai 11.000. Ini ada 3 orang ya. Kemudian select nama gaji from pegawai where nama not between Eli Oktaviani and Olga Saputra. Jadi begitu. Jadi menampilkan selain Eli dan Olga. Kemudian operator in select nama tempat lahir from pegawai where tempat lahir in Malang Madiun. Jadi in tanda buka kurung tanda petik Malang tanda petik koma tanda petik Madiun tanda petik tutup kurung. Nah, maksudnya gimana? Dia menampilkan pegawai nama dan tempat lahir dari pegawai yang tempat lahirnya itu dari Malang atau dari Madiun. Ya, gitu ya. Nah, query data bertipe tag dengan pattern matching ya. Menampilkan data dengan kecocokan matching ya, dengan kondisi yang kita inginkan dengan menggunakan perintah like ya. Untuk perintah seperti yang seperti dan not like untuk perintah tidak seperti. Dan beberapa simbol match yang ada di real yaitu tanda underscore ini sama persen. Nah, contohnya ini select nama from pegawai where nama like tanda petik underscore 1 O ini O ya kemudian persen tanda petik. Nah, dia menampilkan ini maksudnya gimana? Dia menampilkan pegawai ya
yang huruf keduanya itu O. Ini kan tanda argonnya hanya satu tuh. Ini menaruh huruf keduanya O. Setelahnya terserah, bintang terserah, ya, gitu. Kemudian ini select nama from pegawai where tempat lahir like M tanda underscore 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya, gitu. Berarti ini menampilkan huruf depannya M, ya, huruf depannya M. Selanjutnya banyak 5 huruf. Kemudian yang ini select nama from pegawai where tempat lahir like M persen. Jadi ini M menampilkan nama pegawai yang tempat lahirnya awalnya M, belakangnya terserah. Nah, kalau yang ini kan dibatasi M, setelahnya itu hanya dibatasi 5 huruf saja. Kemudian kalau ini select nama from pegawai where tempat lahir like persen A, berarti huruf depannya terserah, yang penting akhirannya A, gitu ya. Nah, simbol persen digunakan untuk mewakili setiap urutan 0 atau lebih banyak karakter. Jadi persen ini mewakili 0 atau lebih banyak karakter. Simbol garis bawah underscore digunakan untuk mewakili satu karakter. Satu karakter. Nah, is null dan is not null. Nah, ini select nama kode main from pegawai where kode main is null. Nah, berarti dia menampilkan nama dan kode main dengan syarat kode mainnya harus null. Nah, ini kan kode mainnya null. Ini ada garis bawah underscore-nya ini ya. Nanti ini kalian tambah, ini tidak kelihatan karena tutupan. Kemudian select nama kode main from pegawai where kode main is not null, berarti yang tidak null. Nah, ini. Nah, kemudian kita backup datanya. Ya. Jadi gini, kalau kita pindah komputer, pindah laptop, nah, bagaimana kalau untuk melanjutkan latihan ini? Bisa dengan cara di backup dulu datanya, biar nanti bisa dilanjutkan. Ya, caranya demikian. Pilih data export. Nah, ini kan. Nah, ini ketutup ya karena ini garisnya, gambarnya terlalu kecil tadi. Nah, saya besarkan dulu ya. Oke. Ini ada yang mau backup, kita backup yang personalia, ya kan. Kemudian kita klik ini, yang pilih yang kedua ini ya, create, ini includekan ininya, jadi ini sama ini kalian calang. Nah, kemudian start. Nah, ini jangan diisi, tidak usah pakai password, nanti lupa bingung. Oke, nah ini sudah selesai ya, gitu. Nah, jadi nanti lihat hasilnya ada di sini. Ini milik saya ada di DAM. JC user git dokumen DAM, ada DAM yang ini tanggal hari ini 2020 10 16 ya, satu ini ya. Jadi kalau ini dilihat ya, DJ dokumen ini DAM. Nah, ini kan ini adalah yang barusan kita kerjakan, nyimpan di sini. Jadi kalau ini kita buka pakai notepad ini ya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang kita kerjakan tadi. Ini kan create, nah, personalia, use. Nah, itu kan ini bawaannya. Kemudian create ini departemen tabel departemen ini kan. Nah, begitu ya. Nah, kalau ada misalnya terhapus, nah ini kita kembalikan, ya, gitu. Ya, oke ya, ini sudah belajar backupnya sudah. Nanti kita
untuk mengembalikan tinggal ini membuat restore. Jadi nanti kita lakukan. Nah, sekarang kita selanjutkan dengan latihan ini ya. Ini tak kecilan dulu biar gambaran tidak kepotong ya. Ini kita lakukan dulu. Nah, ini untuk latihan. Nah, ini nanti bisa dicoba ya, bisa dikerjakan ya. Jadi setelah kita belajar kita latihan ya. Nah, demikian untuk hari ini cukup. Saya rasa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.